Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini saya mau mengajak kita untuk menyaksikan cuplikan dari video dari Saudara Juma. Dan bukan hanya Yesus yang memiliki gelar Kristus. Kores Kristus, Daud Kristus, Saul Kristus, Harun Kristus, Elisa Kristus, Salomo pun Kristus. Kenapa mereka ini Salomo, Elisa, Harun, Saul dan seterusnya disebut Kristus? Karena mereka adalah orang-orang yang diurapi Tuhan. Dan saudara ini menyatakan, memberikan pendapatnya tentang kekristenan yang tidak benar, sama sekali tidak benar menurut ajaran Kristen yang Tuhan Yesus telah ajarkan kepada kita. Nah, pada saat ini saya mengajak kita semua untuk sama-sama menyaksikan video yang disampaikan oleh Saudara Juma. Dan kepada Bapak Ibu jangan lupa untuk di like, subscribe, dan share video ini. Yuk kita sama-sama untuk menyaksikannya. Silakan. Indikasi untuk menaikkan judul atau wacana ini alasannya apa? Karena Kristen itu antikristus. Terpujilah nama Tuhan kepada mereka yang telah berkata seperti itu. Oh enggak bisa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu orang yang diurapi Tuhan. Yang mengurapi Yesus Tuhan. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Yang diurapi manusia. Dan bukan hanya Yesus yang memiliki gelar Kristus. Kores Kristus, Daud Kristus, Saul Kristus, Harun Kristus, Elisa Kristus, Salomo pun Kristus. Kenapa mereka ini Salomo, Elisa, Harun, Saul dan seterusnya disebut Kristus? Karena mereka adalah orang-orang yang diurapi Tuhan. Mereka adalah Mesias. Saya kasih data satu Raja-Raja 1:39. Imam Zadok telah membawa tabung tanduk berisi minyak dari dalam kemah. Lalu diurapinya Salomo. Salomo diurapi. Kristus adalah orang yang diurapin. Salomo adalah orang yang diurapi. Salomo Kristus. Kenapa kemudian Salomo diterjemahkan kemudian diurapi, tidak diterjemahkan Kristus, hanya Yesus yang disebut Kristus? Kenapa? Karena di situ ada doktrin Yesus diinginkan untuk menjadi Tuhan bagi orang-orang yang tidak ngerti tentang Almasih Kristus. Nah, kembali. Kesalahan fatal terjadi ketika kemudian orang Kristen ini tidak mengerti Bibelnya sendiri. Ini kasihan. Coba kita lihat Tuhan. Ini konsep paganisme. Tuhan diserahkan kepada Tuhan itu mustahil. Nomor 21 kemudian jelas. Dan ketika genap 8 hari, ia harus disunatkan. Kalau Tuhan mustahil disunat. Tapi kalau manusia yang diurapi Tuhan disunat, wajib. Nah, ini kesalahan fatal yang dilakukan oleh gereja. Maaf nih, kebenaran harus diungkap nih. Jangan ditutupi. Jadi yang lahir adalah orang yang diurapi Tuhan. Pada hari ini telah lahir juru selamat, yaitu orang yang diurapi Tuhan di kota Daud. Jadi Yesus adalah orang. Makanya di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus telah datang sebagai orang yang diurapin. Jadi antikristus itu Kristen, karena menolak Yesus ini adalah orang. Mulut Kristen mengatakan Yesus orang, tapi coba lihat ke gereja. Siapa yang mereka sembah? Orang yang bernama Yesus. Mulut mengatakan Yesus manusia, tapi praktik dalam keagamaan Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Makanya dalam bahasa Yunani disebut planos. Apa planos itu? Pembohong. Apa pembohong itu? Penipu. Apa penipu itu? Orang yang berbicara mulutnya tidak sesuai dengan kenyataan.
Siapakah penipu itu? Siapakah pembohong itu? Bukankah dia yang telah pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus yang telah diurapi telah datang sebagai manusia? Itulah si penyesat, itulah antikristus. Berani nggak orang Kristen mengatakan Yesus itu kemudian adalah orang yang diurapi yang datang ke atas muka bumi? Berani, paman. Oke, sampai mana keberaniannya? Sampai mulut aja, paman. Kok bisa? Yes, hari Minggu mereka berbondong-bondong menyembah manusia tadi. Artinya mereka mengakui dia manusia, tapi pada praktiknya Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Makanya ada prinsip dalam akidah mereka, Yesus 100% manusia di mulut, tetapi dia juga 100% Tuhan di praktek. Inilah yang disebut planos, penyesat, penipu, pembohong. Dia mengatakan bahwa yang dijual ini adalah barang asli, tetapi dalam hatinya mengatakan, enggak loh, ini imitasi loh, palsu. Mulutnya mengatakan Yesus manusia, tapi praktiknya dia mengimaninya, bahkan meneteskan air mata beribadah, menyembah kepada manusia Yesus. Munafik, pembohong, pendusta. Inilah yang disebut antikristus, anti terhadap orang yang diurapin. Jadi sekali lagi ketika kita berbicara apa arti Kristus, Kristus artinya orang yang diurapi Tuhan. Berarti yang lahir sebagai juru selamat di kota Daud itu adalah orang yang diurapin, bukan Tuhan. Baik, demikian. Terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita telah mendengarkan pernyataan dari Saudara Juma atau penjelasan mengenai beberapa poin yang telah dibahasnya dalam cuplikan video yang sebelumnya kita saksikan. Nah, pada saat ini saya akan membahas beberapa poin yang telah disampaikan Saudara Juma yang tidak benar dan tidak alkitabiah. Dari poin itu salah satunya yaitu Juma mengatakan Kristen itu antikristus, dan saya tegaskan bahwa Kristen itu bukan antikristus. Arti Kristen kalau kita artikan itu adalah pengikut Kristus. Sedangkan antikristus adalah yang bertentangan dengan Kristus. Dalam kamus yang sederhana saja, kita dalam pembahasan sederhana kita saja, anti dengan pengikut itu sangat bertolak belakang. Nah, untuk itu mari kita pahami bahwa Kristen bukanlah antikristus, tetapi dia adalah pengikut Kristus. Nah, bagaimana Saudara Juma memutarbalikkan ini? Harusnya diperhatikan baik-baik supaya lebih dipahami lagi bahwa Kristen adalah pengikut Kristus, bukan anti-Kristus. Nah, pada poin berikutnya ada Yesus yang diurapi. Padahal Alkitab katakan Yesus firman yang menjadi manusia. Nah, pada poin ini dalam Yohanes pasal 1 ayat 14 mengatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Sedangkan yang dikatakan oleh Juma, Yesus adalah yang diurapi. Berarti Yesus itu bukan Tuhan. Nah, Yesus adalah firman yang menjadi manusia dan diam di antara kita bagi yang percaya kepadanya. Jadi bagaimana Saudara Juma mengatakan bahwa Yesus adalah bukan Tuhan tetapi sama dengan manusia? Yesus adalah pribadi Allah yang menjadi manusia, dan itu bukan hanya dibahas tetapi itu sudah dinubuatkan dan itu telah tergenapi, dan itu ada di dalam Alkitab. Itu dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru telah dinyatakan bahwa Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia. Datang ke dunia, dia menggenapi firman yang telah dinubuatkan. Firman yang telah dinubuatkan dari Perjanjian Lama dan digenapi oleh kelahiran Yesus Kristus dan telah disampaikan di dalam Perjanjian Baru, dan Yesus datang untuk menggenapi apa yang sudah dinubuatkan itu. Nah, pada pembahasannya berikutnya, bukan hanya Yesus yang disebut Kristus, Daud juga disebut Kristus, dan lainnya itu para nabi yang harusnya kita
mengerti adalah kaki tangan Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada manusia. Karena Tuhan tidaklah bisa langsung turun ke dunia untuk bertemu tatap muka dengan manusia, tetapi dia harus menggunakan perantara. Karena manusia telah jauh daripada Tuhan, telah jatuh ke dalam dosa dan dipisahkan. Sehingga Tuhan memakai para nabinya yang diurapi untuk menyampaikan apa pesan Tuhan, apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan mau umatnya dengarkan. Supaya dia membawa umatnya ke jalan yang benar. Nah, perlu kita pahami, Kristus adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan. Dia sebagai Allah yang menciptakan bumi, menciptakan segala yang ada di dunia ini. Dia sebagai Yesus, dia datang sebagai Yesus Kristus untuk menebus manusia yang telah jatuh ke dalam dosa, untuk menguatkan setiap orang yang percaya, yang menghibur setiap orang yang percaya. Nah, berikutnya, orang Kristen, bagaimana Saudara Juma mengatakan bahwa orang Kristen ini tidak mengerti Alkitab? Sedangkan ajaran Kristen itu sesungguhnya dari Alkitabiah. Alkitabiah itu adalah firman Allah sendiri. Dan itu disampaikan. Itu sudah tersusun rapi dan telah disampaikan oleh Allah kepada hamba-hambanya, kepada nabinya, supaya disampaikan dan menjadi ajaran turun-temurun kepada orang Kristen. Nah, bagaimana ceritanya? Saudara Juma mengatakan bahwa Kristen itu tidak mengerti Alkitab. Harusnya sebagai ajaran, sebagai patokan kita, sebagai dalih kita, sebagai patokan kita dalam pemahaman kita, dalam dasar ajaran kita, tentunya kita akan mengerti, sangat-sangat mengerti. Nah, berikutnya, Yesus disunat berarti bukan Tuhan. Nah, saya mau katakan, Yesus 100% Tuhan dan 100% manusia. Itulah bukti keilahiannya Tuhan kita. Dan secara logika, memang tidak akan sampai dengan logika kita. Itu tidak akan bisa masuk dengan pemikiran kita, karena hadir Tuhan, kuasa Tuhan tidak bisa masuk dengan logika manusia, karena Tuhan itu jauh lebih di atas dari perkiraan logika manusia. Yesus itu disunat karena dia 100% manusia dan 100% dia tetap Allah, dia tetap Tuhan, dia tetap Yesus Kristus. Dia sebagai Tuhan, sebagai Bapa kepada orang Kristen. Yesus datang ke dunia untuk menggenapi firman yang telah dinubuatkan dari perjanjian lama. Dari sejak manusia jauh daripada Tuhan, jatuh ke dalam dosa, dari situ Tuhan Yesus telah dinubuatkan akan datang untuk menebus manusia. Nah, dia datang sebagai manusia untuk menyelamatkan manusia. Tentunya dia harus menjadi manusia 100%. Pada pembahasan ini saya mau katakan bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Dia dengan meninggalkan tahtanya dari sorga, dia menjadi manusia. Dia turun ke dalam dunia, lahir sebagai manusia karena bukti kasihnya kepada kita. Jadi dia pun hidup secara 100% manusia. Hanya saja dia tidak melakukan dosa. Dia dia Allah yang 100%, terbukti dari setiap mukjizat yang dilakukannya, setiap apa yang dilakukannya. Kita akan lebih akan mengerti, kita akan tetap membaca firman Tuhan, kita terus menggali firman Tuhan ini supaya kita akan lebih mengerti bagaimana itu
hadirat Tuhan itu, kuasa Tuhan itu. Dan saya mau katakan bahwa kuasa Tuhan itu tidak akan pernah masuk dengan logika manusia. Karena logika manusia, tapi Tuhan yang kita sembah, Yesus Kristus yang kita sembah, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Bahkan logika kita tidak mampu untuk memikirkannya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Sekiranya menjadi berkat untuk Bapak Ibu, untuk menguatkan setiap iman percaya kita kepada Tuhan Yesus, dan supaya semakin tekun lagi, supaya semakin setia lagi, semakin lagi dalam kita mengenal kasih Kristus di dalam hidup kita. Demikian, Shalom.